warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kita lanjutkan perkuliahan kriptografi ya. Dan ternyata aku tuh semalam lupa. Ternyata kita tuh terlalu kecepatan kalau tiba-tiba langsung transposisi karena kita masih di kriptografi klasik di substitusi karena ternyata substitusinya belum selesai. Oke, kita hari ini melanjutkan di Weizen Cipher. Jadi ini sebuah cipher yang termasuk di dalam polyalphabetic. Kalau kemarin kan kita belajar tentang monoalphabetic. Nah, hari ini kita belajar mulai masuk di bagian polyalphabetic, di mana setiap huruf plain text itu dapat disubstitusi oleh huruf yang berbeda tergantung pada posisi dan kuncinya. Nah, Weizen Cipher ini tuh dia biasanya menggunakan sebuah tabel. Nah, tabelnya kayak gini. Itu kalau orang pada pakai tabel, nah tabelnya tuh pakai ini. Dan ini dulu adalah sebuah cipher yang susah atau tak bisa dipecahkan selama beberapa abad. Sejarahnya ini pertama kali dipublikasikan oleh si Blaise de Weizen di di abad 16, tahun 1586. Tapi sebenarnya bagaimana algoritma itu diciptakan itu sudah ada di bukunya si Giovan Battista Belaso tahun 1553. Ya kalian bayangin aja ya, orang barat 1553 udah mikir kayak gitu. Lah kita, nenek moyang kita ngapain gitu kan tahun 1553. Tentunya mereka juga nggak segoblok-goblok itu gitu loh. Pasti mereka punya intelektual. Cuman ya itulah, nenek moyang kita tuh nggak mau nyatet gitu kan. Jadi nggak ada catatan yang bisa kita nikmati saat ini gitu. Makanya kalau kalian tuh malas nyatet itu nggak salah gitu, karena kalian keturunan nenek moyang asli Nusantara gitu kan. Oke, nah algoritma tersebut itu dikenal luas sekitar tahun 200 tahun kemudian. Jadi tidak bisa langsung muncul gitu, enggak. Tapi cipher ini untuk menghargai ya dari Blaise de Weizen itu akhirnya ya ini sebenarnya kayak menang publikasi sih. Siapa yang publikasi itu akhirnya dia punya nama gitu. Makanya besok kalau kalian punya paper, tolong dipublikasikan hasil atau dipatenkan supaya nanti nggak diklaim orang lain. Nah, ini belajar dari kasusnya si Weizen Cipher ini kan dia kayak namanya dia, tapi sebenarnya ini sudah sudah digambarkan di berapa tahun 1586 sama 53 itu berapa berarti 33 tahun yang lalu kayak gitu. Dan ini digunakan teman-teman oleh ini perang sipil Amerika. Jadi pas pada saat abad 19 ya itu si Amerika kan perang saudara, mereka saling berperang. Nah itu menggunakan cipher ini, si cipher Weizen ini. Dan setelah dia bisa dipecahkan, maka ya si Weizen ini akhirnya sudah kehilangan reputasinya. Ya cukup menarik sih dari sebuah kompleksitas penyandian yang pada akhirnya ternyata ya semudah itu. Nanti kalian akan tahu kayak apa sih Pak mudahnya gitu. Oke, jadi konsepnya seperti ini teman-teman. Dia menggunakan tabula recta atau Weizenir table. Jadi yang baris ini, bagian ini ya, ini baris, ini adalah kuncinya. Ini kunci. Terus yang bagian kolom, yang atas ini adalah plain text-nya. Jadi dia menggunakan kunci sama plain text. Nah, terus ciphernya gimana Pak? Gitu. Ciphernya ada di tengah-tengah pertemuannya. Nanti tak contohin deh. Jadi dia konsepnya menggunakan kunci keyboard. Nah nanti dioplos teman-teman, si kuncinya dioplos gitu. Kayak rumus matematisnya aja dulu. Rumus matematisnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada P itu plain. Kalau mau enkripsi, mau cari cipher text sama dengan P plus K. Plain text plus
key-nya. Kalau dekripsinya, ciphertext dikurangi key-nya ditambah 26. Mod 26. Sama ini mod 26 juga. Oke, kita mulai dari yang enkripsinya di sini. Plain text-nya apa? Sunan Kalijaga. Kuncinya apa? Jogja. Nah, caranya untuk mengenkripsi yang pertama adalah susun kunci dengan cara mengulang kata kuncinya. Jadi ini, Sunan Kalijaga, kalian ini plain text-nya taruh sini dulu. Ya toh, kalau udah kuncinya masukin sini, Jogja, ulang lagi, Jogja, sampai penuh, sampai misalkan Sunan Kalijaga ini udah penuh. Oh, mentok ya sampai JOG, udah stop sampai itu. Kemudian petakan setiap plain text sama key-nya dipetakan ke nilai alfabetnya. Nih, ubah huruf plain text dan kunci ke nilai alfabet. Tak bikin paling gampang kayak gini, teman-teman. Misalnya kayak gini, A sama dengan 0 ya, teman-teman. Ini S, mana ini mouse hilang. Nah, ini S, itu kalau nilai P-nya, plain text-nya adalah 18, kuncinya J, 9, U 20 dan seterusnya ya itu. Nah, kemudian P tambah K, plain text tambah key, berarti 18 tambah 9 sama dengan 27. Nah, 27 mod 26 berapa? Sama dengan 1. K, nilai dari ciphertext 1 itu berapa? B. Paham ya? U 20 tambah 14, 34, 34 mod 26 berapa? 8. 8 menjadi I, kayak gitu. Dan seterusnya. Dan hasilnya adalah ciphertextnya kayak gini. BITJ, ini untuk matematikanya kayak gitu. Jadi hasil ciphertext dari Sunan Kalijaga itu kayak gini. BITJN spasi TORRJJUG. Nah, kalau di dalam implementasinya teman-teman, ini spasi dihilangkan. Bagian spasi ini dihilangkan. Jadi spasi ini akan hilang nanti. Jadi benar-benar pure dia tergabung gitu. Itu kalau kita pakai perhitungan. Nah, kalau pakai tabula recta gimana? Nah, kalau pakai tabula recta caranya seperti ini. Sajikan dulu plain text-nya apa, kuncinya apa. Cara mengenkripsinya adalah ambil huruf dari baris kunci dan kolom plain text, temukan huruf di tabel. Simpelnya gini. Teman-teman hafalkan dulu, kunci itu selalu di baris, plain text itu harus di kolom, oke ya. Nah, misalkan nih kita mau mengenkripsi, enkripsinya adalah kita mau mencari ciphertext-nya, maka yang sudah tak gambar di sini ya, kalau tak gambar banyak enggak semrawut sebenarnya, aku juga malas juga kalau terlalu banyak. Nah, misalkan aku mau enkripsikan 2 huruf yang terdepan dulu, S sama J, oke? Plain text-nya apa? S. Kita ambil S di sini. Huruf mana? Ini S di sini, S. Sama kunci J. Kuncinya J di sini. Nah, pertemuan antara S sama J ini itulah hasil dari si enkripsinya atau ciphertext-nya. Maka S sama J itu bertemu atau menghasilkan ciphertext si B. Nih, B. Terus U sama O. Ambil U dulu, ini U-nya. Plain text-nya U, kuncinya O, ketemunya adalah I. Nah, lanjutin, nanti hasilnya sama. BITJNT ORRJJUG, sama seperti ya ini. BITJNT OORJJUG. Jadi kita ambil dulu kuncinya dari mana? Kuncinya di sini. Kemudian plain text-nya di mana? Di sebelah sini. Nah, kemudian hasil di bagian pertemuannya itu adalah ciphertext-nya. B ini adalah ciphertext-nya. Pokoknya pertemuan antara plain text, antara kolom dengan baris itu adalah ciphertext-nya. Paham ya? Sampai sini ya. Itu enkripsi. Dan nanti kalau pas diteruskan lagi ya akan banyak ketemu di sini. Ini adalah si tabula rectanya. Oke, bagaimana dan dekripsinya? Kita pakai matematis dulu lagi. Sama, susun kunci dengan cara mengulang kata kunci. Sorry, ini bukan Jogja ya. Benar. Kata kuncinya Jogja dengan hingga jumlah sama panjang dengan ciphertext-nya. BI, ini bukan P, ini C, sorry. Tadi aku copy paste dari enkripsi. Ini ciphertext-nya, sebentar tak berbagi. Ciphertext-nya BI, T, J, N, T, R, R, O juga sama-sama ini kayak gini. Dan ini masukin tabel lagi.
B nilainya 1, J nilainya 9. Kalau udah C min K plus 26. 1 kurangi 9 tambah 26 sama dengan 18. Lanjutin terus kayak gitu. Kemudian habis itu kalau udah di mod 26, 18 mod 26 berapa? Angkanya lebih kecil ini daripada 26-nya, maka langsung 18. Dan seterusnya. Muncullah Cipertek Sunan Kali Jaga. Plain text-nya ketemu. Nah, bagaimana dengan deskripsi pakai tabula recta? Nah, pakai tabula recta ini cukup unik. Ingat kalau tadi ada kunci. Nah, kalau untuk cari plain text-nya, maka kita ambil kuncinya dulu. Alurnya itu dari kunci Cipertext baru nemu plain text. Kuncinya apa? J. Oke, kita ambil huruf J dulu. Di sini kuncinya J. Cipertextnya apa? B. Maka kita, di baris ini, di baris kunci ini, cari huruf B di mana dia berada. Maka J ini terus ke sini cari huruf B. Nah, ketemu di sini nih. Nah, ini ada Cipertextnya, maka plain text-nya itu ada di atasnya. S gitu. Terus ada lagi kunci apa? O. Nemu nggak huruf I? Kita cari huruf I di mana? Musuh hilang lagi. Nah ini baris ini ada nggak? Oh ini ada I. Maka kolom U dan seterusnya. Sehingga kuncinya untuk memahami si tabula recta ini teman-teman yang perlu dihafalkan adalah baris adalah kunci, kolom adalah plain text, dan titik pertemuannya adalah Cipertext. Kalau enkripsi, maka titik pertemuan di sini Cipertext-nya. Kalau mau dekripsi, maka kunci sama Cipertext-nya mana, muncullah nanti plain text. Kayak gitu. Oke, itu saja. Ada pertanyaan? Biasanya sih nggak ada ya. Nggak ada, dan aku nggak ngasih tugas teman-teman. Biar kalian masih santai dulu. Besok Selasa insya Allah kita masuk. Nah mungkin tugas di Selasa. Dan untuk UTS aku nggak ada UTS karena memang ya udah terlalu banyak nilai yang masuk dan bagus-bagus semua nilainya. Tinggal besok ini aja, besok ambil final project. Dan untuk hari Kamis tolong nanti ketua kelasnya segera menghubungi Museum Sandi. Kita akan field trip ke sana dan insya Allah kayaknya akan ada yang mau ikut juga dari angkatan atas kalian. Nanti tak minta Mas Hasan kontak ke ketua kelasnya. Aku minta nomor kontak ketua kelasnya ya, nanti hubungi aku di WA biar tahu hubungan sama Kak Hasan. Jadi besok yang angkatan atas yang mau ikut biar lewat Hasan lewat kalian langsung kontak-kontakan aja. Kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Nanti tak share di WhatsApp aja untuk untuk slide-nya biar lebih cepat gitu. Gak ada pertanyaan? Enggak ya? Oke, kalau nggak ada, terima kasih atas kehadirannya dan atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.